Semangat Kak, jangan lupa. Gila-gila THR lo ah. Gitu guys. Jadi nanti gue bakalan ngomong sesuai dengan fakta dan datanya seperti apa. Nggak juga, gue nggak mau FVP juga. Banyak kok yang FVP kok, konten-konten gue nggak harus yang namanya nyindir si Aping, nggak harus nyindir si Aping gue harus FVP, nggak juga sayang ya. Nyindir si Aping karena apa? Karena timnya yang kurang profesional. Paham ya sampai sini ya? Timnya yang kurang profesional yang harus perbaikan dan evaluasi. Karena apa? Karena terus kan enggak juga butuh BU, enggak. Saya orang kaya, saya duit saya banyak ya. Maksudnya kayak hati ya, dia nggak boleh sombong bulan puasa ya. Gak sabar nunggu si RG masuk. Amin. Doain aja satu-satu ya sayangnya. Satu-satu bakalan yang namanya Mafioso Skincare bakalan masuk ya. Kenapa gue kemarin bahas yang masalah si Aping? Karena apa? Karena dari owner, dari pihak Nueranya itu merasa difitnah sama para fans-fansnya. Makanya gue speak up ya, sesuai dengan kronologi yang ada ya. Bahas yang lain aja kakak. Nggak apa-apa, gue sekalian bahas aja karena banyak komenan yang nggak harus semua gue harus bales ya. Apa tuh perapit laporan supaya namanya Mafia Pok? Yang mana tuh perapitnya sayang, gue kurang paham nih. Kalau kayak hati yang namanya ngapain ikut campur, bukan masalah ikut campur, ini masalah profesionalisme ya, masalah profesional sebagai artis ya. Makanya gue ajarin dia sebagai artis yang profesional ya. Ini nggak 100% nggak kesalahan artisnya, tidak, ini kesalahan dari artis dan timnya ya. Paham ya sampai sini ya. Gue empos tuh semua para netizen Indonesia yang baik hati dan budiman ya. Itu gorong-gorong. Delia ketangkep ya kak? Yes, betul, hari ini dia udah ketangkep. Alhamdulillah ya, puji syukur. Semua perjuangan kita selama 1 tahun akhirnya didengar sama Polda Metro Jaya. Pokoknya tepuk tangan dong buat Polda Metro Jaya. Kita lurus ya, tanpa ada kendala apapun, karena dia benar-benar salah. Preskonya kapan kakak? Nggak tahu sayang, preskonya kayaknya hari ini kalau nggak besok deh. Jenazah gimana kak? Jenazah nggak tahu sayangnya. Kita sih udah yang namanya laporin tentang pencemaran nama baik karena dia menyebut nama emak sesuai dengan KTP-nya gitu. Jadi dia kena undang-undang ITE. Lihat aja nanti ya satu-satu ya sayangnya, karena kita harus fokus sama masalahnya satu-satu. Gitu guys, jadi kenapa gue harus bahasnya Aping ya itu ya, karena menurut gue tim mereka udah nggak profesional. Aping siapa sih kak? Itu loh April ya, The Academy. Masa kalian nggak tahu? The Academy, gue tidak menyalahkan artisnya 100% ya. Sekali lagi gue tegaskan di sini, gue tidak menyalahkan artisnya 100%, tapi gue menyalahkan si timnya. Kalau salah semua sayang ya. Yang namanya tim kerjasama tim, kalau salah satu salah semua ya. Ya biarin, biar viral, biar tahu kalian semua yang ada di luaran sana ya, bahwa ada salah satu tim artis dan artisnya yang tidak profesional. Biar kalian tahu, biar kalian paham. Kalau yang namanya negara juga diancam-ancam sama pihak sana, nanti gue bacain apa pengancamannya. Ya, si Asep tuh yang kemarin Asep suruh minta maaf, si ownernya suruh minta maaf. Lu siapa Sep? Suruh owner minta maaf sama netizen. Lu siapa? Ya, lu siapa? Ya, suruh owner minta maaf. Lu siapa? Punya hak apa lu di situ? Lu aja ikut campur, masa gua nggak boleh ikut campur? Mampus.
bisa sabar-sabar kalau kayak gitu, karena udah kurang ajar orangnya. Ya. Orang udah salah bukannya minta maaf, malah ngancem-ngancem orang buat suruh minta maaf. Hei, dia tuh ngundang pakai duit, ya. Lagian para netizen juga sih, fans-fansnya juga yang barbar. Gue marahin nih. Fans-fansnya juga yang barbar, terlalu barbar. Makanya apa, dampaknya ke artis. Nah, dampaknya ke artis lah. Karena kalian terlalu barbar. Mau FVP enggak juga, gue nggak mau FVP juga, ya. Gue bahas itu sesuai dengan fakta dan data. Gak ada gue bahas yang namanya nggak sesuai dengan fakta. Nih ada kronologi kejadiannya di sini. Hah? Mau gue bacain? Mau gue bacain? Pakai ngancem-ngancem refund nggak jadi nge-live. Maksudnya apa? Nggak ada belagu-belagu gue di sini, nggak ada belagu-belagu, nggak ada sabar-sabar, nggak ada miss gosip, nggak ada sabar-sabar di sini, nggak ada. Ya, buat apa diciptakan emosi kalau harus yang namanya sabar? Mohon maaf nih. Allahu Akbar. Haleluya. Bikin emosi semua pada komen. Gue bilang gue tidak menyalahkan 100% artisnya. Ya, dia umurnya katanya iya masih kecil, umurnya 14 tahun. Hek, kalau 14 tahun itu udah punya yang namanya pola pikir. Gue aja 14 tahun udah punya pola pikir dewasa. Kan ada orang tuanya bisa nolak. Oh iya, nggak sanggup nih kalau yang namanya datang 2 tempat. Kalaupun emang 2 tempat, kabarin, komunikasikan. Jangan tiba-tiba ngilang. Iyalah, mesti dikasih paham. Ya, apalagi artis-artis pendatang baru. Ya. Emang lu pikir ngundang artis gak pakai duit? Pakai duit. Gede duitnya. Gue tahu ridernya berapa. Gue tahu ininya berapa. Banyak teman-teman gue, owner-owner skincare yang ngadu ke gue. Baru kali ini gue speak up. Kalian yang minta undang ini, undang ini, undang ini, undang ini. Giliran diundang, salah dikit, yang salahin siapa? Ownernya. Ngotak gak kalian? Makanya jadi fans tuh jangan barbar. Kalau barbar, ya, yang berdampak ke artisnya. Udah fitnah-fitnah, nyuruh orang buat minta maaf. Dia bayar, gak ngutang itu. Emosi lama-lama gue. Gak ada sabar-sabar. Ya karena dia bisa ini ya. Ya karena semua udah pada geram. Nah mereka bikin video itu karena apa? Mereka sayang sama Nuera. Karena ownernya baik. Ownernya baik. Makanya ada yang nyenggol dikit, kita bikin VT. Paham sampai sini? Gue kasih paham nih. Yang bikin meledak gue nih. Emang lu ya para fans ya. Kalau jadi fans jangan barbar-barbar. Kalau lu fans jadi barbar ya, nanti ya kasihan artisnya. Suruh tuh, ya timnya suruh minta maaf tuh. Kenapa kemarin bisa kejadian kayak gitu? Jangan digiring-giring opini seolah-olah ownernya yang salah. Ya iyalah, kalian giring opini masalah ke ownernya ya. Ya gue marah lah. Gimana gue gak marah? Lu yang suruh ngundang artis ini, lu yang suruh ngundang artis itu. Tapi elu yang nyalain owner. Kan PA kalau begitu.
Terus sih gue siang-siang nih, mumpung lagi energi gue lagi banyak nih menumpuk nih. Ayo gue ladenin. Ayo gue ladenin. Puasa-puasa biarin. Bacot-bacot gue, puasa-puasa gue, pahala-pahala gue, masalah buat lu. Mau gue marah-marah ke, mau gue ngomel-ngomel ke, bodo amat. Emosi lama-lama, ya. Kayak ini lu. Orang udah ngeluarin duit buat ngundang dia. Lu fitnah-fitnah ownernya. Tuh si Asep juga tuh. Kenapa lu take down komen lu? Hah? Untung gua screenshot tuh komenan. Suruh owner minta maaf. Lu siapa, Sep? Siapa lu? Suruh owner minta maaf, kenal juga enggak? Lu siapa? Suruh tuh manajernya tuh klarifikasi. Emosi lama-lama. Si April. Tuh gue sebut tuh April di Academy. Gue gak menyalahkan 100% artisnya ya, tapi gue menyalahkan timnya dan artisnya. Kalau satu salah, semua salah. Itu adalah kerjasama tim. Dan kalian tidak minta maaf. Malah memojok-mojokkan ownernya untuk minta maaf. Seolah-olah dan seakan-akan ownernya yang salah. Gak bisa. Dari awal juga lu yang salah. Nih gue bacain kronologinya ya. Ada gue kronologinya di sini. Dari awal sampai akhir gue bacain. Buat netizen-netizen Indonesia yang baik hati dan budiman nih. Biar pada lu buka otak lu ya. Nih, gue bacain kronologinya. Ketika si April dengan Nuera deal, kita nggak ada info jadwal April lainnya. Kita kaget, tiba-tiba ternyata ada jadwal brand lain di jam 16. Karena sebelumnya kita udah infokan akan ada penyambutan dari jam 13 sampai 15. Dan untuk live Nuera sendiri di jam 20 sampai 22. Dengerin. Note yang kedua, ini gue udah rangkum semaksimal mungkin. Setelah negosiasi antara manajemen April, akhirnya kita agree, setuju untuk mempercepat waktu saja yang tadinya jam 3 kelarnya, kita usahakan kelar jam 2 siang. Karena yang lama itu adalah profession makeup, sementara penyambutan bisa dibuat 10 sampai 20 menit saja. Dengerin. Ini kronologi yang gue bacaan yang kejadian pada saat April diundang sama Nuera. Note yang ketiga. Di malam hari H-1, sebenarnya ada info April akan jumpa fans dan makan-makan, tapi nggak ada info jam 13 harus cabut. Jadi kita pikir mungkin akan berangkat makan-makan atau jumpa fans setelah penyambutan jam 2. Dengerin. Saat tim kita menunggu April dan Tasya, tiba-tiba ada permintaan riders makanan tambahan, sehingga tim kita beli makanan untuk memenuhi riders tersebut sambil nunggu make up. Jam 12.53 kita baru dapat info make up selesai. Kita koordinasi dengan tim yang di kantor untuk siap-siap untuk standby. Sedangkan ketika tim Noera yang di hotel mau jemput ke kamar, berkali-kali pencet bel. Dengerin. Berkali-kali pencet bel, tapi nggak ada yang jawab dan dapat info dari manajer Tasya kalau April udah pergi. Jadi, posisinya kita nggak tahu mereka perginya jam berapa dan kemana. Baru deh di jam 12.59 kita dapat kabar langsung bahwa April cabut dan gak bisa ikut penyambutan. Sedangkan semua sudah siap.
ya. Sedangkan semua sudah siap dan udah dikasih tahu juga. Terus di WA lah ke manajernya si itu, kreatifnya si itu yang si April tuh. Sudah jam 13.25 katanya tim mereka sedang berdiskusi, posisi kita masih nunggu kabar April sampai kita videokan keadaan di sini ramai seperti apa. Udah difotoin, udah divideoin ke pihak ini ya. Tadi dulu. Kok burem? Sabar, tahan ya. Tuh, ya. Di sini udah disampaikan 13.25 dia nungguin katanya timnya mereka sedang berdiskusi. Posisi kita masih nunggu kabar April sampai kita videokan keadaan di sini selamanya seperti apa. Dia chat nih ke bagian si kreatifnya si April. Ya. Gak apa-apa, ini biar jelas ya. Biar jelas. Note ke-8. Sampai akhirnya April benar-benar gak bisa ikut penyambutan siang hari. Dan kita membuat planning penyambutan tetap dilakukan di siang hari hanya dengan Tasya saja. Dikarenakan kita sudah setuju sebelumnya sama tim kesenian melakukan aktivitas di siang hari. Kita membuat planning tambahan untuk melakukan penyambutan ulang di malam hari agar Tasya dan April bisa satu frame. Kalau kita komplain, marah-marah ketika mereka datang di malam hari, mereka mengancam akan tarik talent dan melakukan refund di hari itu. Padahal di sini posisinya kita tidak diinfokan kalau April harus cabut jam 13. Kalau dari hari-hari sebelumnya sudah diinfokan, mungkin kita juga bisa mereschedule dari awal jam tim kesenian untuk penyambutan. Posisinya kita benar-benar nggak tahu di jam detik dan juga ketika semua sudah siap. Paham ya sampai sini ya? Jadi dari awal itu kita benar-benar ditekan. Nih penekanan si manajernya nih. Manajernya. Apa timnya? Timnya dari sebelah sana. Dengerin. Note pertama. Nggak boleh marah-marah ke mereka. Tim manajemennya si Aping. Diancam refund dan tarik talent mereka saat itu juga kalau marah-marahin mereka. Padahal seharusnya yang wajar ketika kita marah karena sudah dikecewakan. Ya iyalah, jadi 2 kali penyambutan. Yang harusnya bayar 1 kali penyambutan, ini 2 kali penyambutan. Berarti merugikan siapa? Ownernya. Note kedua. Mereka menuduh tim New Era menggiring opini tanpa bukti dan riset terkait dibawanya April gitu aja tanpa ada bilang ke New Era. Emang benar kejadiannya seperti itu? Terus mereka mengira orang-orang yang videoin yang bikin konten saat menunggu April itu adalah karyawan New Era, padahal di sana keadaannya banyak eksternal. Gak ada yang namanya karyawan. Gue aja bukan karyawannya New Era. Ya, gue itu salah satu fans fanatiknya New Era, makanya gue affiliate. Dapat duit di situ, dapat cuan dari situ. Ya, dan bukan brand New Era aja yang gue affiliatein, banyak. Ya. Ada New Lab, ya, ada apa lagi? Banyak brand-brand yang gue iniin. Ntar lu ada telepon. Halo Kak, bentar Kak lagi live ya. Oh, lagi live. Oh ya. Nanti aku telepon balik ya. Yuk. Terus, dengerin nih, note kelima. Mereka meminta bill make up ditagihkan ke mereka agar supaya nih ya, brand yang kemarin dia live tidak dihujat karena menggunakan make up dari New Era saat live. Karena mereka tidak memberikan alasan transparan ke brand yang sebelah yang kemarin dia live nih. Mereka bilang make upnya full dari mereka yang bayar. Belum beres sampai di situ, mereka meminta New Era diam dan tidak merespon komentar-komentar apalagi yang mengarah ke April dan brand sebelah. Di sini New Era juga klien dari ini, ya, titik-titik lah gue gak bisa sebutin. Harusnya memberikan pelayanan yang baik juga terhadap New Era, tapi di sini bahkan timnya si Aping dan Kak Asep secara langsung memberikan statement yang tidak sesuai dengan fakta. Paham ya sampai sini ya? Paham ya sampai sini ya? Itu kejadian yang sebenarnya. Ya.
Jadi kalian jangan giring-giring seolah-olah ownernya yang salah. Nggak ada di sini. Yang salah sono, manajemen yang salah. Ya, mau apa lu? Nggak ada, gue nggak ada mau FFP-an, nggak. Nggak, gue nggak mau FFP-an. Gue di sini bicara fakta dan data. Gue tidak pernah yang ngomongnya dikurang-kurangi, dilebih-lebihkan. Tidak. Ini sesuai data dan fakta. Ya, nggak kayak si Asep tiba-tiba nyelonong, ya bikin statement yang nggak enak. Tiba-tiba si ownernya suruh minta maaf. Lu siapa, Sep? Gue aja nggak berani. Gue temennya. Ya. Jadi jangan gila-gila, ya, bikin emosi. Emosi lah gue lama-lama begitu. Nggak, bukan masalah dibesar-besarin. Lu pada komen di komenan gue seolah-olah gue menyalahkan artisnya 100%. Nggak ada. Makanya gue jelasin di sini kronologisnya biar lu pada paham. Ya, netizen yang baik hati dan budiman. Tuh, ya lu udah apa ngomongin gue jelek-jelek aja gue bilang lu baik hati dan budiman. Coba bayangin. Nggak ada, Tasya nggak kena, Tasya nggak kenapa-napa kok.